Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di episode Aku Tol terbaru kali ini. Dan hari ini gue pengen bahas soal mantan penjajah kita ya, yaitu adalah negara Jepang. Jadi Jepang tuh sebenarnya punya banyak budaya yang menarik banget untuk dibahas. Nah, salah satu hal yang terjadi di Jepang kan adalah hikikomori, kita tahu ya. Tapi kalau kita bahas soal hikikomori dan bagaimana behaviornya, menurut gue kayaknya udah banyak yang bahas. Nah, gue pengen bahas di balik hikikomori, bahwa memang ada sebuah era di mana banyak sekali generasi yang hilang di Jepang atau bisa disebut dengan lost generation. Hilang di sini dimaksudnya adalah generasi yang tidak bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan generasi-generasi sebelumnya. Makanya salah satu dampak atau efek sampingnya adalah lahirnya hikikomori. Mereka-mereka yang mau memutuskan diri mereka dari dunia luar. Nah, inilah cerita soal lost generation dan lost decade dari Jepang yang efeknya sampai detik ini masih terasa. Bagaimana episodenya, bagaimana teori dari lost generation ini, generasi-generasi yang dalam tanda kutip sial sekali lahirnya di tahun tersebut, dan mari kita bahas. Jangan lupa like, share, dan subscribe, follow gue di @rival Santosa. Kalau misalnya kalian mau DM gue hal yang menarik untuk gue bahas di video selanjutnya, let's begin the video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it. Lost generation. Tentunya nggak ada yang menyangkal ya kalau Jepang tuh pada era 70-an adalah sebuah negara Ultraman ya. Atau bisa dibilang negara yang berkembang dengan sangat cepat secara ekonomi maupun teknologi. Bahkan menjadi negara dengan GNP terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat pada saat itu. Bahkan jadi sangat maju GNP per kapitanya atau produk nasional bruto per kapitanya di tahun 80-an. Dan digadang-gadang bakal jadi negara super kaya raya nomor 1 di dunia pada era berikutnya. Yang dimana yang dimaksud itu adalah era-era sekarang ini. Yang mungkin sekarang dipegang sama Cina gitu ya. Nah, dengan kemajuan yang super cepat inilah, makanya film-film zaman dulu tuh ya, khususnya film Hollywood itu sering banget bawa-bawa perusahaan Jepang sebagai salah satu icon mega corporation di tema cyberpunk dan kawan-kawan. Misalnya mungkin kayak Blade Runner gitu ya. Terus kalau misal sempat nonton, mungkin sempat nonton Die Hard ya, pada saat itu dia tuh ke perusahaan Jepang di mana istrinya bekerja di sana gitu ya. Intinya memperlihatkan lah seberapa superiornya Jepang pada kala itu. Hingga pada suatu saat nanti katanya atau diprediksi bisa mengambil alih pasar Amerika Serikat atau keadidayaan Amerika Serikat. Itu prediksi para pop culturist tuh gitu ya. Setidaknya itu yang tergambarkan pada sebuah film, dan itu seringkali diperlihatkan lewat berbagai film yang pop culture-nya sampai detik ini masih berasa lewat berbagai karya seni. Jadi memang kepercayaan itu akhirnya menjadi sebuah budaya yang terus dibawa sampai detik ini ke beberapa karya-karya seni lainnya. Seperti misalnya mungkin kalau lu ingat adalah game Cyberpunk 2077, di mana karakter yang punya referensi Jepang tuh banyak banget gitu ya. Dan perusahaan-perusahaan yang gaya-gayanya Jepang-Jepangan gitu di Cyberpunk. Karena memang kepercayaannya Jepang itu harusnya seadidaya itu dan se-cyberpunk itu. Tapi ternyata prediksi para pembuat film ini atau para spekualis gitu ya, itu justru salah besar. Karena pada era tahun 90-an awal, Jepang itu bukannya mengalami peningkatan ekonomi besar-besaran, malah mengalami penurunan ekonomi yang cukup besar. Bahkan disebut sebagai dekade yang hilang di Jepang atau the lost decade. Penyebabnya yang coba gue rangkum secara sederhana sebenarnya karena Jepang pada kala itu punya kerjasama dengan para pengusaha besar, tapi cara kerjasamanya tuh ala kartel lah, monopoli gitu. Jadi yang punya saham di berbagai perusahaan besar Jepang itu ya bisa dibilang sekaligus lah, orangnya tuh bisa dibilang sedikit gitu, atau satu orang tapi punya saham di banyak perusahaan besar keluaran Jepang. Sehingga para pengusaha dan elit Jepang ini itu mampu mendapatkan duit dengan bunga yang rendah dari negara alias bank negara. Sebagai bentuk kerjasama, gue memajukan corporate gue minjem dari duit lu, dari negara Jepang, tapi kasih gue bunga yang rendah. Dan gue akan memajukan ekonomi Jepang, kira-kira gitu. Dan sahamnya disebar kemana-mana lah. Dan dia juga beli saham-saham perusahaan-perusahaan Jepang. Jadi ada elitis-elitis ya, elit global gitu ya. Dan dengan begitu ya,
Akhirnya perusahaan-perusahaan ini itu mampu berekspansi secara besar-besaran di luar Jepang juga. Karena dapat bunga rendah, jadi dia bisa ekspansi gila gitu. Apalagi pada saat itu Jepang tuh membatasi juga perusahaan-perusahaan asing itu untuk berkembang di negara Jepang. Sehingga nilai perusahaan Jepang tuh jadi kuat banget gitu, terutama di Jepangnya sendiri. Makanya nggak heran juga kan kalau misalnya dulu-dulu itu kita sering banget ngelihat barang-barang di rumah kita tuh ya semuanya hampir semuanya bisa dibilang adalah barang-barang Jepang, khususnya barang-barang elektronik dan maupun kendaraan. Bahkan nominasi barang-barang Jepang di Indonesia itu yang akhirnya ngebuat terjadinya peristiwa malari atau dikenal dengan malapetaka 15 Januari yang terjadi di Jakarta pada kala itu soal ya pemodalan asing dan nepotisme kala itu. Ya mungkin kita bahas malari nanti lebih detail lah di video yang lain. Tapi intinya Jepang itu lagi semasif itu melakukan ekspansi hingga dampaknya nyampe ke negara kita gitu. Bahkan jadi salah satu faktor yang ngebuat malari terjadi walaupun tentunya banyak faktor-faktor lagi. Tapi intinya pada saat itu rakyat menolak juga yang namanya peredaran barang-barang Jepang. Nah, dengan besarnya ekspansi inilah, Jepang itu juga terus-terusan akhirnya menggelontorkan dana bagi banyak perusahaan dengan keyakinan bahwa ekonomi Jepang itu akan terus meledak. Jadi terus dikasih pinjaman gitu. Makanya banyak juga perusahaan yang latar belakangnya nggak jelas atau peminjam dana yang kemampuan bayarnya juga nggak jelas, itu akhirnya tetap bisa dapat pinjaman dari bank negara. Dan spekulasi juga terus meroket di masyarakat bahwa dengan mereka terus investasi di market dan beli properti ya mereka bakal makin kaya gitu karena prediksi mereka negara mereka akan terus maju dan maju gitu. Apalagi sempat ada masanya ya lahan cuma sebesar 3 meter persegi di dekat istana negara di Jepang itu harganya tuh pernah sampai 7 miliar rupiah men. Kalau di Jakarta aja 7 miliar udah gede banget tuh rumah ya walaupun Jakarta udah mahal banget. Nah, tapi ternyata prediksi-prediksi tersebut pada akhir 80-an menuju 90-an awal bisa dibilang bubble-nya tuh pecah. Bahasa sederhananya mulai kelihatan nih bahwa harga saham yang besar dari banyak perusahaan ini itu nggak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Yang salah satu indikatornya banyak bermunculannya perusahaan zombie alias perusahaan yang harusnya tuh udah bangkrut banget dari lama tapi tetap bisa bertahan karena dapat pinjaman dengan suku bunga yang rendah dari bank. Yang akhirnya nyambung dengan kasus korupsi besar yang terjadi di Jepang pada kala itu. Jadi bisa dibilang karena minjem duitnya gampang gitu ya. Jadi mereka nggak peduli juga perusahaan mereka tuh bakal gede atau kayak gimana. Yang penting gue dapetin duit dulu, ya bunganya rendah, ya duitnya nggak tahu dipakai buat apa. Makanya akhirnya perusahaannya jadi zombie. Sebenarnya nggak punya prospek, tapi karena dapat pinjaman, ya bisa jalan terus. Nah makanya dengan bubble yang akhirnya meledak ini dan Jepang yang juga sempat naikin suku bunga pinjaman karena mulai banyak perusahaan yang kagak jelas bisa dapat pinjaman, ya akhirnya jadi domino effect, jadi snowball juga. Ya akhirnya kan banyak yang nggak mampu bayar hutang pinjaman gitu karena memang sebenarnya perusahaannya nggak jalan minjem cuman ya gua nggak tahu buat apa korupsi dan segala macamnya dan setelah suku bunga jadi naikin ya jelas mereka nggak bisa bayar bunganya ataupun pinjamannya dan akhirnya mulai kolaps tuh mulai dari perusahaan dan juga perusahaan properti gitu ya dan juga properti di Jepang yang sebenarnya udah nggak ada pembelinya dikarenakan para manusia kelas menengahnya yang memang menjadi mayoritas masyarakat itu mulai menyimpan uangnya dan bisa dibilang membuang secukupnya. Karena duit yang didapat juga udah mulai nggak banyak. Karena sahamnya udah mulai pada turun. Karena tahu bahwa valuasinya tidak sesungguhnya gitu. Apa yang ada di saham dan di perusahaan sesungguhnya nggak sinkron gitu, nggak nyambung gitu kan. Dan di era dekade yang hilang inilah akhirnya Jepang itu melahirkan generasi yang hilang juga atau the lost generation. Di mana biasanya perusahaan Jepang yang punya budaya job hunting alias Susoku Katsudo setahun sekali untuk para mahasiswa yang baru lulus secara masif. Nah, di mana ini adalah waktunya tuh. Lu tuh melihat para mahasiswa yang baru lulus alias fresh graduate semuanya tuh pakai jas hitam putih, serentak setara ya. Lalu ngantri di pos-pos perusahaan besar, dapetin seminar dan akhirnya bekerja di perusahaan tersebut sampai pensiun nanti. Kenapa sampai pensiun? Ya karena tipikal perusahaan Jepang maunya lu kerja di sana sampai tua. Dan mereka bakal ngelakuin pengembangan juga terus terhadap para pekerjanya sampai ke tahap promosi nanti saat para pekerjanya ini siap naik ke level eksekutif. Dan kalau lu job hopping, ya kesempatan lu buat keterima ataupun naikin jabatan ke eksekutif ya juga kecil. Karena perusahaan biasanya itu berfokus pada karyawan jangka panjang mereka. Karena itu culture-nya Jepang lah. Dan budaya ini ditunjukkan untuk stabilitas perusahaan dan ngejaga loyalitas para pekerja. Alias menghindari karyawan yang udah pinter malah cabut dari perusahaan dan dapetin gaji lebih besar. Itu yang coba dijaga. Padahal perusahaannya juga udah investasi uang dan waktu ke orang tersebut yang direkrut sejak fresh graduates. Jadi mereka bisa dibilang nggak mau dihianati lah gitu kira-kira. Dan itu disetujui secara tidak langsung oleh semua perusahaan Jepang.
Jadi bisa dibilang kalau lu keluar ya sama aja tidak lu menghargai gitu perusahaan yang sudah membesarkan lu, kira-kira gitu. Kalau sekarang kan di Indonesia beda. Lu dapat pengalaman bisa cabut, dapat gaji yang lebih besar lagi, kan gitu ya. Tapi kalau di Jepang itu culture yang dibawa, loyalitas. Jadi lu bisa bayangin ya bahwa para fresh graduates ini cuma punya kesempatan satu kali dalam hidup mereka untuk mendapatkan pekerjaan, yaitu saat mereka baru aja lulus. Jadi sekalinya lu kelewatan, ya udah goodbye juga masa depan lu. Dan lu kemungkinan cuma punya kesempatan kerja paruh waktu dengan gaji yang kecil dan tanpa ada jaminan masa depan. Atau bisa kerja di C-level atau managerial level. Nah, dengan kesempatan yang hanya sekali itu, di era 90-an awal alias resesi ekonomi saat market Jepang itu turun hampir 60%, para perusahaan yang biasanya melakukan Susoku Katsudo di setiap tahunnya ini tiba-tiba menutup pintu perusahaan mereka selama hampir 1 dekade. Dan akhirnya ngebuat para fresh graduates ini jadi gak bisa punya kerjaan karena semua perusahaan sedang berfokus kepada resesi ekonomi dan lebih memilih untuk mempertahankan para pekerja lama mereka yang mengacu pada budaya loyalitas tadi dan stabilitas yang memang sudah mereka usung dari lama. Sehingga dampak pembekuan lapangan kerja atau disebut dengan Susoku Hyogaki atau Employment Ice Age ini melahirkan generasi yang hilang, lost generation, yang bisa dibilang dampaknya masih terasa di era sekarang. Karena lu bayangin, mereka yang lulus di tahun 90-an atau fresh grade di tahun 90-an, itu berarti kan sekarang tuh udah pada usia sekitar 30-an menuju 50-an lah. Alias bisa dibilang usia yang cukup produktif, yang harusnya menjadi roda penggerak ekonomi sebuah negara. Karena usia-usia segini kan biasanya ya beli kendaraan, beli rumah, ngambil KPR, nikah, dan konsumsi lainnya. Dan akhirnya karena dampak resesi ekonomi tersebut, Jepang akhirnya memiliki 15% generasi yang dianggap hilang atau the lost generation. Yang jumlahnya sekitar mau 20 jutaan lah. 20 jutaan orang, itu banyak banget ya. Yang memang berasal dari generasi yang hilang ini. Mereka yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan generasi sebelum dan sesudahnya. Dimana saat perusahaan sudah kembali ngebuka lapangan pekerjaan mereka, pada saat resesi ekonomi itu sudah berangsur membaik, ya tentunya perusahaan yang merekrut orang-orang yang fresh grade. Dan bukan mereka yang udah lulus bertahun-tahun sebelumnya dan memang belum dapat kerjaan. Karena menurut perusahaan kan kalau misalnya lu udah lama nganggur, nanti pas lu masuk ke pekerjaan kayaknya nggak akan se-fresh para fresh grade deh. Dan gaji yang lu butuhin pasti jauh lebih gede daripada fresh grade. Jadi perusahaan akhirnya meninggalkan generasi tersebut dan lanjut ke para fresh grade. Sehingga seperti kayak dianggap hilang aja tuh generasi, nggak ada gitu. Sehingga sekarang datanya ngebuat lebih banyak orang tua yang di atas 50-an atau di 40-an akhir yang harusnya berada di jajaran eksekutif dan eksekutif yang berada di umur masih di 40 sampai 44 itu justru semakin menurun angkanya. Dan rata-rata pendapatan mereka pun itu menurun hampir 10% dibanding dekade kelulusan sebelumnya. Sehingga emang mereka tuh jadi generasi yang paling terhimpit di Jepang pada masa sekarang ini. Apalagi uang yang mereka punya yang memang ya cukup lebih lah gitu ya, dipakai buat pendidikan anak dan kebutuhan lainnya. Sehingga ruang untuk menikmati hidup pun juga akhirnya semakin kecil. Makanya lo bisa lihat ada Shibuya Meltdown kalau di Instagram, kumpulan orang-orang yang habis kerja tuh mabuk dan segala macam karena udah capek. Ada yang tinggal di warnet dan segala macam. Ditambah lagi ekonomi Jepang yang gak pernah menyentuh masa keemasannya, bahkan gak pernah menyentuh pre-economic rising-nya ini, yang akhirnya ngebuat banyak perusahaan yang mengurangi sistem pelatihan mereka juga, sehingga banyak banget karyawan dari era generasi hilang ini yang akhirnya gak punya skill yang mumpuni untuk punya pekerjaan yang lebih baik, dan akhirnya cuma stuck di satu skill doang, dan akhirnya mentok gak bisa kemana-mana dan bahkan kalah sama generasi yang lebih muda. Sedangkan di sisi lain biaya hidup itu semakin tinggi di Jepang dan prospek mereka di perusahaan ya bisa dibilang juga kekunci juga gitu. Karena anggapannya mereka telat dapat kerjaan dan akhirnya kalah sama yang fresh graduates. Jadi gak kemana-mana. Mau kerja di perusahaan pun ya di situ-situ aja gitu. Gak bisa naik jabatan juga. Susah, lama gitu. Nah makanya era ini juga atau lost generation ini juga yang akhirnya menciptakan sebuah kata hikikomori. Yang angkanya setiap tahun tuh makin naik. Hampir mau 2 juta orang tercatat sebagai hikikomori. Alias mereka yang memutus hubungan sosial mereka dan lebih baik berada di rumah karena gak kuat sama tekanan hidup di dunia luar. Dan akhirnya menyerah untuk belajar, menyerah untuk nyari kerja, maupun menyerah juga untuk ikut seminar ataupun pelatihan yang disebut dengan NEET alias Not in Education, Employment, or Training. Faktor inilah yang akhirnya menciptakan problematika 80-50s namanya. Alias mereka yang udah hampir usia 50 tahun, yang harusnya udah di level eksekutif, ternyata pada kenyataannya masih bergantung hidup pada orang tua mereka yang usianya hampir 80 tahun. Sehingga stress levelnya jadi makin tinggi. Karena mereka yang udah di usia senja masih harus kudu banget nyari duit buat yang namanya hidupin anak-anaknya.
Makanya Jepang juga masuk sebagai negara super aging alias populasi usia senjanya banyak banget. Ya karena usia produktifnya banyak yang gagal untuk menikah karena tekanan ekonomi akibat mereka lahir dari generasi yang hilang. Yang umurnya tua tapi skillnya hampir sama dengan yang baru-baru aja bekerja alias fresh grade. Karena kesempatannya sempat direnggut hampir 1 dekade. Ini juga yang ngebuat makanya rentang usia lost generation ini mulai banyak yang tinggal di warnet juga karena nggak punya tempat tinggal dan nggak mampu punya tempat tinggal juga karena orang tua mereka juga udah meninggal biasanya. Dan apa yang terjadi selanjutnya adalah domino efeknya, ya akhirnya menggulung ke generasi selanjutnya yang hidupnya semakin susah. Sehingga Jepang yang tadinya menjadi negara yang bisa dibilang paling aman mulai mengalami hal-hal aneh kan ya. Seperti orang yang jadi joker yang nyerang orang di kereta karena dia merasa dirinya nggak dianggap. Ada yang nyerang Akihabara karena dia merasa dirinya jelek gitu ya. Dan bahkan yang terbaru ada yang nembak mantan Perdana Menteri Jepang. Yang semuanya tentu ada faktor tekanan hidupnya. Makanya dengan faktor tekanan hidup inilah biasanya kultus-kultus itu muncul. Seperti Aum Shinrikyo yang akhirnya diikuti sama banyak orang. Dan budaya atau kult-kult aneh lainnya yang juga berada di Jepang. Karena orang udah capek hidup gitu ya. Terus ada yang menawarkan hal baru, kesejahteraan ya tentunya orang-orang itu pasti masuk gitu ya. Ya lu bayangin lah negara yang terkenal aman banget ini ya. Dan karena seaman itu juga para politisi pada saat itu bisa ngomong di lokasi mana aja. Akhirnya malah harus kena tembak kemarin. Yang tentunya insiden kemarin akan pasti mengubah pola pengamanan para politisi Jepang nantinya. Dan orang-orang terkenal Jepang lainnya di masa mendatang kalau memang lagi pengen bikin showcase atau konser di pinggir-pinggir jalan gitu. Ini pasti berbeda total nih setelah insiden kemarin. Yang penyebab dia nembak juga sebenarnya kudu digali lebih dalam dan tentu menjadi bagian juga dari dekade dan generasi yang hilang di Jepang ini karena rentang usianya juga ada di periode-periode itu. Dan tentunya pemerintah harus bisa berhasil menuntun Jepang ke masa depan yang cukup lebih baik. Karena so far mereka-mereka yang lahir di generasi yang hilang ini itu punya masa depan yang cukup gelap. Dan bisa dibilang betul-betul seperti hilang dari peradaban, bisa dibilang. Nah tentunya lu juga bisa bayangin bagaimana kalau 80-50s problem yang tadi gue bilang itu nggak selesai di Jepang. Atau nggak ada solusinya. Ini bakal banyak banget orang yang akhirnya nggak bisa mendanai hidupnya sendiri setelah orang tua mereka misalnya meninggal ataupun tabungan orang tua mereka habis misalnya. Ini bakal menciptakan orang miskin yang super banyak dan bisa jadi bom kemiskinan yang tentunya bakal sejajar dengan angka kriminal di Jepang di beberapa dekade ke depan yang pastinya akan naik secara simultan. Solusi dari pemerintah sih sebenarnya cukup cepat, cukup tanggap, mulai menciptakan pekerjaan negara atau PNS lah gitu. Tapi sayangnya memang penyerapannya itu masih sedikit sekali atau kecil sekali. Dimana ada ribuan applicants setiap periodenya, tapi yang diterima cuma ratusan doang. Nah ini sisanya pada mau kemana? Ya udah pasti malah jadi bikin sekte baru lagi gitu ya. Dan bisa jadi masuk ke orang aneh lagi nanti orang-orang ini. Nah itulah dia cerita soal lost generation yang sebenarnya faktornya sangat panjang. Kalau lu mau baca papernya ada banyak banget dan itu digali sangat dalam sekali soal ekonominya bagaimana. Tapi kayak kalau misalnya gue kompil soal faktor ekonomi dan angkanya ini menjadi video matematika ya, bukan video ketolol ya. Tapi yang pasti yang perlu kita tahu bahwa memang Jepang dengan keseluruh kesejahteraan yang terlihat di luar jadi sebuah destinasi liburan yang juga selalu menarik gitu ya. Jadi sebuah negara yang penuh dengan pop culture ternyata juga punya masa gelapnya. Dan ya generasi mereka, si lost generation ini masih hidup sampai detik ini. Dan ada di Jepang. Dan saat gue ke Jepang ya gue selalu sering lihat lah mereka-mereka ini gitu. Yang usianya udah mau 50 tahun gitu ya. Itu masih bergelandang gitu mabuk-mabuk di Jepang gitu. Walaupun memang kultur budaya Jepang adalah sehabis kerja tuh biasanya mabuk-mabukan ya. Dan bahkan setelah minum di malam harinya itu pagi-paginya dia bisa mandi cuma di stasiun, habis itu langsung pergi kerja lagi karena nggak sempat pulang karena udah mabuk dan tidur di stasiun gitu atau tidur di kereta segala macam. Jadi memang work ethics-nya si Jepang ini memang segitu kerasnya Pak. Sampai memang kalau lu lepas satu kesempatan, ya selesai udah. Makanya lu bisa bayangin ada sebuah generasi yang lahir di masa yang salah, sehingga mereka jadi sial, dan akhirnya kehilangan sebuah kesempatan, bisa dibilang satu kesempatan terakhir gitu ya. Karena memang itu kesempatan satu-satunya gitu. Setelah lulus, wawancara kerja. Dan ini selama 1 dekade mereka gak bisa wawancara kerja. Akhirnya part time dan segala macem. Dan akhirnya pas perusahaan-perusahaan udah buka lowongan kerja lagi, yang diambil fresh grade dan mereka gak dikasih kesempatan. Ini ngeri sekali. Lost generation. So itulah dia.
Kalau kalian punya pendapat atau ada yang tinggal di Jepang dan bisa merevisi informasi gue, silahkan banget di drop di kolom komentar untuk melengkapi jika gue ada kekurangan. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivaldosantoso, gue di Instagram. Kalian bisa DM gue kasus yang menarik untuk bisa gue bahas di video mendatang. Masih banyak hal-hal menarik yang bisa kita kupas dan kita bahas. So see you on the next video, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.